Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita masih dapat kembali memakmurkan kita ini dalam rangkaian ibadah, tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah membimbing kita melalui perkataannya, perbuatannya, takrir atau ketetapan darinya, bahkan sifat-sifatnya, sehingga kita dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil sunnah yang dapat kita implementasikan dalam hidup kita hingga akhir-akhir kita. Bapak Ibu jemaah muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya menggantikan Ustaz kita Ustaz Dani. Maka di pagi hari ini kita melanjutkan kajian hadis kita dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah Jemaah, hadis ke-14. Hadis ke-14 jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ke-14 ini rangkumannya adalah setiap darah kita ini haram untuk ditumpahkan. Ya, tidak boleh sesama muslim menumpahkan darah muslim yang lain, kecuali kecualinya apa? Di dalam hadis ini jemaah itu disebutkan. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW jemaah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Yang artinya adalah tidak halal darah seorang muslim yang dia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, kata Nabi, illa bi ihda thalath, kecuali dengan satu dari tiga hal. Yang pertama kata Nabi jemaah, at-tayyibuz zani. Ya, tayyib itu artinya janda atau duda, atau orang yang pernah menikah dengan pernikahan sah kemudian dia berzina, seperti itu. Kemudian yang kedua, an-nafsu bin nafsi, nyawa dibayar dengan nyawa. Dan yang ketiga kata Nabi, at-tariku lidinihi al-mufariku lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dengan jemaah Islam atau jemaah kaum muslimin. Seperti itu ya jemaah. Maka Bapak Ibu jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tiga kelompok ini tidak selamat di dunia, tidak selamat di dunia. Nah, kita akan jelaskan satu-satu jemaah. Yang pertama kata Nabi SAW jemaah, itu adalah at-tayyibuz zani. Tayyib itu artinya janda atau duda, atau orang-orang yang sedang menjalani ikatan pernikahan sah, itu tayyib. Kemudian dia berzina jemaah, waliyadzubillah. Maka kata Nabi SAW, ya halal darahnya. Karena tadi kata Nabi, la yahillu, tidak halal illa kecuali. Kan begitu ya. Berarti kalau ada an-nafyu wal istisna yufidul hasr. Kalau ada penafian atau penindakan kemudian diiringi dengan pengecualian, itu menunjukkan al-hasr. Al-hasr berarti itu pengukuran apa ya? Pembatasan
Kata Nabi, 3 ini saja yang halal darahnya. Yang pertama, at-thayyib zani. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, siapapun di antara kaum muslimin yang sudah pernah menikah, baik itu pernikahannya sedang dia jalankan atau sudah berakhir, ya sudah berakhir pernikahannya, maka kalau laki-laki namanya duda, kalau perempuan namanya apa? Janda. Kemudian mereka ini jemaah berzina, maka hukumannya adalah apa? Dirajam, ya, dirajam. Dan kalau hukuman rajam ini sudah dilaksanakan, otomatis dilakukan sampai si pelaku ini meninggal dunia. Jemaah muslimin dimuliakan oleh Allah, apa itu rajam? Rajam itu artinya dilempar. Di sini kita kan sama-sama menghafal kalimat ta'awuz, betul? Apa kalimat ta'awuz itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang apa artinya, Pak? Hah? Yang apa? Yang terkutuk, oke kan? Apa yang dirajam? Kalau di mushaf kita cetakan Kemenak RI yang terkutuk seperti itu. Padahal secara bahasa at-rajim fa'il bermakna maf'ul, artinya marjum, yang dirajam. Jadi setan itu dirajam di mana? Setan itu dirajam. Bedanya karena setan itu minta penangguhan hidup sampai hari kiamat tetap hidup, maka nggak mati ya walaupun dirajam. Dan Allah melatih setan menggunakan apa? Bintang-bintang. Maka barangkali terdapat sering kita melihat di langit itu ada bintang jatuh atau meteor. Nah, itu untuk merajam setan itu. Nah, datang sebagian kita minta kepada bintang jatuh. Ini syirik, ya, syirik hati-hati kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali tadi ke pembahasan kita. Bagaimana seorang yang sudah pernah menikah, baik sedang menjalani pernikahan itu atau sudah kandas pernikahannya, kemudian dia berzina, mereka ini disebut muhsan. Muhsan itu artinya yang dilindungi, yang dibentengi. Sejatinya jemaah muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang muslim yang sudah menikah, sejatinya dia sudah dibentengi, sudah dilindungi oleh siapa? Oleh pasangannya. Kan begitu ya. Kata Nabi SAW, wa fi ahadikum shadaqah. Dalam bersenggamanya kalian dengan istri kalian itu termasuk sedekah dari suami ke istri. Coba kita bayangkan di situ. Jadi sudah dilindungi sebenarnya siapapun yang sudah menikah, muhsan mereka. Maka harusnya mereka-mereka yang sudah dilindungi ini lebih takut Pak untuk berzina daripada anak lajang atau anak gadis yang mereka ini belum pernah atau belum dilindungi seperti itu. Jadi pahami jemaah, itulah muhsan. Oleh karena itu jemaah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak atau hukuman yang Allah tentukan bagi pelaku zina muhsan ini lebih keras daripada zina ghairu muhsan. Mereka dirajam, ya. Kata Nabi tadi, la yahil, tidak halal darah mereka kecuali. Nah, jadi mereka masuk pengecualian ini, maka darah mereka halal dengan cara ditegakkan hukum had. Apa itu maka muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu di zaman Nabi SAW, hukum had rajam ini sudah Nabi lakukan. Kalau kita lihat memang kok kejam kali Islam ini ya. Orang berzina kan di sini semua punya nafsu, kan gitu. Hanya saja barangkali setan itu pandai dia. Ya, lihat dia untuk mengelola nafsu kita. Kalah kita dengan nafsu kita, kemudian berzina. Kok bisa dirajam ya? Kejam kali Islam. Ada pula yang berpikiran demikian, ya kan? Maka kita harus lihat dari sudut pandang sebelah. Kalau rajam ini ditegakkan, maka otomatis iffah
kemuliaan diri seorang muslim, apalagi yang sudah menikah, itu lebih terjaga Bapak Ibu. Dia lihat kawannya, kawanku ini seringkali cerita di warung sama aku, ternyata berzina dia dan dirajam. Mau tak dia berzina? Gak mau. Kenapa? Sudah ambil ibrah, pelajaran dari kawannya tadi yang dirajam. Jadi kan ifat atau kemuliaan itu dapat. Kenapa? Karena dia lebih takut terhadap hal tersebut. Dia ngambil pelajaran dari kawannya yang sudah dirajam terlebih dahulu, barangkali seperti itu. Maka jemaah muslimin yang diberikan oleh Allah, di zaman Nabi SAW ada beberapa sahabat dan sahabiat yang dirajam karena perbuatan tersebut. Yang pertama, ada seorang wanita bernama dari suku Juhainah. Jadi wanita ini jemaah, dia datang kepada Nabi SAW. Dia mengaku hamil, dari hasil zina. Dalam hadis dari Imam Muslim, dia mengatakan wahiyatu la zina. Dia itu hamil dari hasil zina. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi berkata kepada wali perempuan ini, kepada ayahnya atau kepada pamannya atau kepada abangnya. Apa kata Nabi? Ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha. Coba kamu wahai wali perempuan berbuat baik kepada perempuan ini. Dia salah memang, berzina sampai hamil. Tapi berbuat baik saja dulu sampai perempuan ini melahirkan. Wada'as, meletakkan kandungannya itu hamil ya, atau melahirkan. Kalau sudah selesai maka datangkan perempuan ini kepada saya, kata Nabi. Maka jemaah yang diberikan oleh Allah, fa'al. Wali perempuan tadi pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada dia. Berbuat baiklah wali perempuan ini kepada perempuan ini sampai perempuan ini hamil, kan gitu ya, sudah selesai melahirkannya. Maka jemaah dia pun datang lagi dengan perempuan tadi. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, summa amara biha farujima. Kemudian setelah dia datang lagi dengan perempuan tadi, jemaah, amara biha, Nabi memerintahkan perempuan itu farujima, untuk dirajam. Ya, untuk dirajam, artinya dibenamkan tubuhnya hingga ke bahu atau hingga ke pundak. Kemudian orang-orang di sekelilingnya itu melempar dia dengan batu-batu kerikil, batu-batu kecil. Yang tentunya kalau dilempar dengan batu itu lebih sakit daripada dilempar dengan batu besar. Betul ya? Lebih sakit, lebih terasa jemaah. Sehingga wanita ini pun meninggal dunia. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, summa shalla 'alaiha. Kemudian Nabi SAW pun menyolatkan jenazah wanita ini. Itu dia teman. Jadi bagaimana dalam hadis ini kita melihat, pertama, hukuman rajam itu bukan sifatnya pribadi, namun hukuman rajam itu bisa ditegakkan oleh hakim. Ya, kita lihat dalam hadis ini, seorang perempuan dari suku Juhainah datang kepada Nabi, ngaku dia hamil dari berzina. Dia datang kepada Nabi, dan kita tahu Nabi itu sebagai seorang Nabi, sebagai kepala rumah tangga, dan sebagai seorang hakim, sebagai kepala negara. Dia datang kepada Nabi. Kalau hukuman rajam itu sifatnya itu pribadi, personal, ya udah dia minta rajam sama bapaknya, ya Pak, rajam saya Pak. Tadi kan ada yang walinya kan, datang walinya juga, Pak, rajam saya berzina nih Pak. Maka dari itu jemaah, untuk hak rajam ini kita jelaskan, ini tidak bisa pribadi, sifatnya tidak bisa personal, sehingga kalau dilakukan pribadi atau personal menimbulkan anarkisme, ya kan, anarkisme. Jadi ya bisa sembarangan jadinya, bisa dilakukan oleh hakim, ya, jadi nggak sembarangan ini. Kemudian yang kedua, jemaah yang oleh Allah, ada unsur ihsan dalam di sini kita lihat. Bagaimana tadi perempuan dari suku Juhainah mengaku sudah hamil dari hasil zina. Nabi mengatakan apa? Ahsin ilaiha. Berbuat baiklah kepada perempuan ini sampai perempuan ini apa? Melahirkan, meletakkan kandungannya. Maka ini juga menjadi pelajaran kepada kita. Apabila kita temukan kawan-kawan kita itu melakukan dosa besar, sebesar apapun dosa itu kecuali syirik, ya,
kecuali syirik, maka tetap kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada dia, taruh rasa empati kepada dia. Ya, misalnya ada anak-anak yang ikut-ikut geng motor katakan gitu kan, kemudian diajak dia, ayo bawa celurit, apa itu, begal, tangkap kan itu kan. Maka memang kita di sini melaporkan kepada pihak berwenang. Hanya saja harus ada ihsannya di situ. Jangan digubuk anak ini, kan gitu kan, jangan digubuk anak ini. Sampaikan aja ke pihak berwenang, biar diproses secara hukum oleh pihak berwenang. Jadi di sini sama dengan hadis tadi. Seorang wanita nekat mengantarkan nyawa ke Nabi, kan begitu kan? Tapi apakah Nabi langsung mengeksekusi dengan janin yang di perutnya? Enggak, Nabi berbuat ihsan. Ya, makanya jadi kita bisa ambil pelajaran di situ juga. Kemudian jemaah, apabila hukum sudah sampai ke hakim, maka tidak bisa ditolak. Kalau bahasa kita tidak boleh dilakukan banding, ya kan? Kalau kita kan ada banding, ya kan? Misalnya di pengadilan ini ditetapkan sekian, banding. Nah, kalau dalam hukum Islam tidak ada, karena seorang wanita tadi sudah menyampaikan ya kejadian dia, dosa dia kepada Nabi, sudah karena hukum sudah sampai ke hakim, maka tidak bisa dicabut gugatan itu. Ya, seperti itu dia. Jadi 3 pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini. Yaitu pertama tadi, hukuman hak itu bisa dilaksanakan oleh hakim. Kemudian harus ada unsur ihsannya di situ, karena kita diperintahkan untuk berbuat baik ya kepada siapapun. Dan yang ketiga, kalau hukum ini sudah pada hakim tidak bisa dicabut. Kemudian ada lagi kisah yang lain, kita kisah seorang sahabat bernama Ma'is. Ya, Ma'is ini juga sama seperti wanita tadi. Dia datang kepada Nabi mengaku berzina. Hanya saja kalau wanita tadi kan mengaku berzina dan nampak kan, isinya nampak, perutnya itu besar. Ma'is ini mengaku berzina, apa buktinya? Gak ada kan, dia kan itu kan. Maka Nabi berkata kepada Ma'is, apakah kamu barangkali cuma melihat dia, barangkali cuma kamu meraba dia, atau kamu cuma mencium dia? Kata Nabi. Kata Ma'is, tidak, kata Nabi, saya betul berzina. Nah, ini dia. Jadi ini juga bisa menjadi pelajaran kepada kita, seorang hakim untuk menetapkan had zina tadi, untuk dirajam itu nggak boleh main-main, harus serius. Bahkan kalau perlu ditanyakan, kamu sudah ngaku nggak? Betul nggak ini persaksiannya? Atau kamu sudah dipaksa nggak? Tiba-tiba misalnya ada anak tetangga hamil, tetangga yang lain sebelahnya itu yang macam dipaksa, udah kamu aja yang ngaku ngambilin dia, dipaksa misalnya, kan nggak bisa, nggak boleh juga. Jadi demikian jemaah. Jadi Nabi SAW itu ketika menjadi hakim betul-betul memastikan sehingga menegakkan hukum had ini tidak sembarangan. Ya, bahkan Nabi katakan apa? Barangkali kamu cuma lihat dia nggak berzina, atau cuma meraba dia nggak berzina, atau bahkan cuma mencium dia, kan detail itu ya jemaah ya. Artinya di sini maksudnya adalah zina kemaluan. Kamu nggak sampai zina kemaluan, barangkali situ cuma zina tangan atau zina bibir misalnya. Tapi kata Aisyah, tidak, wahai Nabi, saya berdua berzina. Maka jemaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hukumannya adalah di sini apa? Dirajam sampai mati. Jemaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hal ini saya perlu sampaikan sebenarnya ada 2 pendapat di sini. Yang pertama, seorang pelaku zina muhsan itu dicambuk dulu 100 kali, kemudian dirajam sampai mati, dapat 2 siksaan. Ini ada pendapat yang demikian dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pernah melakukan hal demikian kepada seorang wanita bernama Syurahah. Ya, Syurahah ini dia datang kemudian dia mengaku telah berzina padahal dia sudah menikah. Maka Ali bin Abi Thalib memperlakukan 2 cambuk atau denda 100 kali, kemudian dirajam sampai mati. Lebih sakit ini kan jemaah yang seperti itu.
Kemudian pendapat yang kedua, dan ini yang disebutkan oleh para ulama kita, mereka para pelaku zina muhsan itu hanya dirajam, ya, dirajam sampai mati tanpa didera, tanpa dicambuk. Jadi kenapa Ali bin Abi Thalib itu mencambuk dulu 100 kali kemudian merajam? Karena melihat keumuman dari dalam surat An-Nur ayat 2. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah atau mi'ata jaldah." Seorang perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, maka deralah mereka, setiap mereka itu 100 kali derahan, 100 kali cambukan. Seperti itu jadi maka oleh Ali bin Abi Thalib ayat ini digunakan juga kepada para pelaku zina muhsan. Maka hati-hati, ya hati-hati. Maka harus yang tadi saya katakan, muhsan itu orang yang sudah dilindungi, sudah dibentengi oleh pasangannya. Kalau ingin berzina, mikir dulu Pak, mikir dulu Bu. Terkadang begini maaf, zina ini lebih cenderung dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau belum menikah? Sudah menikah. Kenapa? Bekasnya itu gampang dihilangkan. Nah, simpelnya bahasanya begitu. Kalau orang yang belum menikah, dia khawatir Pak. Nampak dia hamilnya, aku belum menikah, aku bisa hamil. Kalau sudah menikah ini, bisa aja dia ngaku dia anak suami ibu. Begitu ya, gimana? Maka hati-hati. Termasuk dosa besar urutan ketiga ini gimana? Orang-orang yang berzina padahal dalam status muhsan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW itu pernah ditanya, "Ayyuzan bi a'lam wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Yang pertama kata Nabi, "Anta ja'ala billahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau jadikan bagi Allah itu tandingan, sekutu, padahal engkau tahu Allah itu menciptakanmu. Kemudian yang kedua kata Nabi, "Antaqula waladaka khasyata au min ajli ayat amalaka." Dosa besar yang kedua, engkau bunuh anakmu karena anakmu makan dari hartamu. Terkadang sebagian kita merasa anak kita itu justru nguras duit kita, kemudian kita marah berpol sama dia, bahkan kalau imannya kurang dibunuh anak itu. Ada nggak? Ada, tapi ya di sebagian tempat ini dosa besar. Kemudian yang ketiga, ini adalah Bapak Ibu kata Nabi, "Antuzaniya halilata jarika." Engkau zinahi istri tetanggamu. Jadi kalau kita takut kepada ipar, ya kan, alhammu mautun, gitu kata Nabi kan. Ipar adalah kematian, karena dengan ipar-iparan yang katanya itu namanya udah menikah, ipar, saudara kan, padahal bukan mahram. Supaya terjadi perzinahan. Kita juga harus khawatir dengan rumput tetangga yang katanya lebih hijau daripada rumput sendiri, katanya kan begitu ya. Itu dosa urutan ketiga paling besar. Hati-hati, ya hati-hati. Maka hukumannya pun besar, ya kan? Dirajam sampai mati, bahkan oleh Ali bin Abi Thalib didera dulu 100 kali baru dirajam, biar betul-betul merasakan sakit di dunia ini. Enaknya berapa itu? Sakitnya itu sampai mati. Maka betul-betul harus kita mikir itu bagi orang-orang yang sudah menikah. Muhsan, dia muhsan, sudah dilindungi, sudah ada pasangannya, tapi berzina juga kan. Jadi solusinya apa ini sebenarnya Pak? Sudah ada pasangannya, tapi misalnya agak besar, solusinya tambah lagi Pak ya, poligami. Apa ini bilang ya, jangan saya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk penetapan hak zina ini dirajam ini tadi kan kita sudah sampaikan dilakukan oleh hakim. Kemudian hakim itu harus mengambil 4 saksi, ya 4 saksi. Jadi tidak boleh sembarangan hakim itu menegakkan hak zina kepada pelaku zina muhsan apabila tidak ada saksinya. Dalam surat An-Nur ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada."
Dan orang-orang yang mereka itu melemparkan tuduhan kepada perempuan-perempuan baik, kemudian mereka tidak datang dengan 4 orang saksi, fajliduhum thamanina jaldah, maka jilidlah mereka 80 kali, kata Allah. Ini tentang qadar sebenarnya. Qadar itu kita menuduh perempuan baik-baik itu berzina, ya. Namun tetap hukumnya ini sama. Untuk menegakkan had zina muhsan tadi, yaitu dirajam, maka seorang hakim itu memerlukan 4 saksi, Pak. Jadi begini sebenarnya, misalnya ada ibu B, misalnya ibu B ini kita duduk berzina dengan bapak A. Jadi saksinya si C. Si saksi ini harus datang dengan 3 orang lagi, laki-laki. Jadi 4 saksinya. Dan masing-masing saksi, kalau lama kita mengatakan jemaah, ini mau saya sampaikan ya, itu betul-betul harus melihat kemaluan masuk ke dalam kemaluan, sebagaimana tutup ya atau timba masuk ke dalam sumur, sebagaimana timba itu masuk ke dalam sumur. Jadi kalau misalnya saksi yang cuma mengatakan saya hanya melihat bapak itu masuk ke losmen, itu nggak bisa ditegakkan. Hukum hak zina itu derajat sampai mati nggak bisa ditegakkan. Masing-masing saksi itu ini bukan maksudnya untuk dan barber, tapi memang sedemikian rinci karena ini berkenaan tentang hukuman yang menyangkut marwah salah satunya kan. Kita nuduh orang berzina, kalau betul-betul kita lihat sebagaimana timba masuk ke dalam sumur itu terjadi, saya kalau masuk kemaluan kan begitu kan, kita kan sudah merusak nama baiknya. Maka kalau tidak ada pasangan saksi laki-laki yang betul-betul melihat demikian, tidak bisa ditegakkan hukum rajam itu. Ya jemaah ya. Jadi di sini memang tadi diawali kata Nabi la yahillu illa, tidak halal dalam muslim kecuali, artinya mereka dalamnya halal. Tapi untuk menegakkan hukum itu banyak beberapa tahapan yang harus dilalui ya jemaah. Kemudian dimaafkan oleh Allah. Selanjutnya kata Nabi an-nafsu bin-nafsi, ya, nyawa dibalas dengan nyawa. Jadi kalau seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, maka balasannya dihilangkan nyawanya juga. Ini juga dilakukan oleh hakim. Ya, ini juga dilakukan oleh hakim, tidak boleh oleh massa misalnya atau individu, nggak boleh seperti itu. Jadi dalam surat An-Nisa ayat ke-92 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an." Dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain kecuali dalam keadaan salah. Dia misalnya profesinya tembak burung ya, karena dia tidak burung boleh dimakan kan. Kemudian dia panah atau dia tembak, ternyata ada bapak-bapak di atas lagi manjat buah kelapa, nyari buah kelapa. Kena pula bapak itu, mati bapak itu. Pembunuhan ini, tapi khoto'ah, pembunuhan tersalah atau pembunuhan keliru, seperti itu. Kemudian jemaah yang oleh Allah, oleh karenanya kita ya harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Kata Allah, "Wa man kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an." Tidak pantas seorang mukmin. Berarti nggak boleh. Ya nggak boleh seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali salah. Jadi apabila dilakukan pembunuhan sengaja, maka otomatis sudah melanggar ayat ini, surat Al-Nur ayat 92 ini sudah melanggar ya, karena dia melakukan pembunuhan itu dengan sengaja. Jemaah muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan karena kita melihat hari demi hari kita semakin dekat dengan hari akhir, hari kiamat, maka sebagaimana nubuwah kenabian yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, kata Nabi, yaksuru fikumul haraj, akan datang masa nanti terjadi banyak al-haraj di antara kalian. Para sahabat bertanya, "Wamal haraj?" Para sahabat bertanya, "Apa itu al-haraj wahai Rasulullah?" Kata Nabi, "Al-qatlu, pembunuhan." Maka ini tidak bisa kita elakkan di zaman kita. Misalnya, Ustaz, pokoknya kali juga.
di Megawati misalnya, atau di mana misalnya. Jadi yang kena beberapa di Megawati bukan hanya orang Binjai juga, ya kan? Orang Tanjung Pura pun kena. Kemarin saya lagi cerita dengan di Pasar, ada juga Ustaz di Makin lagi atau orang sini kena bukan di sana, atau di daerah lain misalnya. Ya, dan kita tahu lah kalau sudah kan bahkan bisa sampai menghilangkan nyawa. Itu tanda-tanda akhir zaman. Ya, belum lagi banyak kan kasus-kasus yang kita lihat ya, seorang siswa memasukkan siswa yang lain ke dalam mesin cuci, ya, sampai mati siswa itu. Ya, ada lagi banyak kasus yang lainnya. Jadi dimaafkan oleh Allah, ini harus ditegakkan haknya, yaitu apa? Dibunuh, ya, dibunuh. Itu namanya apa? Qisas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan bagi kamu qisas dalam pembunuhan. Jadi harus ditegakkan namanya qisas. Dan terakhir jemaah muslimin yang diberikan oleh Allah kata Nabi, at-tariqu li al-fariqu lil jamaah. Ini orang yang ketiga yang berhak dibunuh di antara kaum muslimin. Kata Nabi, orang-orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah, yang dia memisahkan diri dari jemaah kaum muslimin. Ini juga bisa dibunuh. Hanya saja jemaah yang diberikan oleh Allah, sebagaimana tadi yang pertama dengan yang kedua, penegakan serta penetapan hukumannya itu bukan oleh massa, tapi oleh hakim. Maka jangan sampai setelah keluar dari pengajian ini ada di antara jemaah itu menghukum orang-orang murtad, jangan. Ya, kena pidana kita, kena KUHP nanti, ya. Jemaah yang karena bukan oleh kita yang melakukannya, hakim. Ya, bisa dipahami jemaah ya. Jemaah muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadis yang kita pelajari dan kita sampaikan di pagi hari ini itu harusnya membuat kita semakin takut, Pak. Kita sudah diberikan oleh Allah nikmat yang besar. Salah satunya nikmat Islam sejak lahir. Betul? Tidak ada mualaf, tidak ada dengan nikmat Islam sejak lahir kan semua kan? Alhamdulillah. Hanya saja jangan merasa aman. Jangan merasa aman Bapak Ibu. Karena yang namanya setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, senantiasa dia memberikan waswas, membisikkan di hati kita. Karena tahu Bapak Ibu sedang tamasya gitu kan, ke Disneyland misalnya, sana jauh gitu kan, tengok nih, kok lebih hijau tetangga gitu ya, atau rumput ini ya, terakhir digoda oleh setan. Berzina, waliyadillah, hati-hati ya, Bapak Ibu ya, hati-hati. Kemudian tadi ya, pernah tahu Bapak Ibu barangkali sulit memaafkan, ini kok Ustaz dia suka membuli saya. Karena ada dia sekedar dibuli maka langsung dibacok. Jangan Bapak Ibu, hati-hati, kan begitu kan? Dan terakhir ini juga fitnah luar biasa. Mana tahu Bapak Ibu ditimpa kesulitan ekonomi sehingga datang dari umat lain ngasih Indomie atau Alami. Syaratnya apa? Ganti agama. Ini hati-hati, ya, hati-hati. Kita tak ingin jemaah mendapatkan hak, walaupun haknya tentunya untuk ditegakkan sulit, ya, karena oleh hakim di sini ya, oleh hakim atau oleh penguasa pemerintah seperti itu. Hanya saja tetap kita harus kaji hukum ini dalam Islam agar membuat kita hati-hati. Besok-besok nggak maulah saya ya menggoda istri tetangga atau menggoda istri orang lain. Nggak maulah saya misalnya untuk katakanlah menampar pipi kulit saya sehingga nanti akan melukai bahkan bisa membunuh dia, gitu kan? Atau nggak maulah saya untuk berpikir keluar dari Islam. Jangan, ya, hati-hati jemaah yang kita harus hati. Ini saja Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah, apa yang bisa kita bahas di kesempatan pagi berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama.